dipilih. Maka dari itu kita hari ini mengadakan agenda itu teman-teman semua. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Jakarta. Untuk acara ini alhamdulillah lancar, bermanfaat banget buat kita. Banyak pencerahan juga buat kita ntar memilih calon gubernur ya. Dan nggak sembarangan asal pilih-pilih aja, karena kita tadi barusan oh ternyata Jakarta itu seperti ini. Sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, jadi ikut mau bergerak, mau berempati gitu kepada warga-warga dan khususnya DKI Jakarta yang akan sebentar lagi akan melaksanakan pilkada gubernur ya. Iya. Nggak boleh salah pilih. Nggak boleh salah pilih. Tanggal 15 Februari. Jangan Makanya harus pilih yang benar-benar bisa membangun Jakarta lebih baik nih. Dari India, saudara mengatakan sama Saruka. Ngomong soal India itu banyak sekali kesamaan sama kita. Bahkan India sekarang lebih maju, ya. India itu sama Indonesia punya banyak kesamaan. Agama kita Islam ini datang dari sedangkan Gujarat, India, ya. Makanya banyak sekali pengaruh India sama Indonesia. Contoh India ada tokoh Sita Ramayana, ada tokoh Ramayana. Kita juga punya tokoh Ramayana. Di India ada peninggalan sejarah namanya Taj Mahal, benar nggak? Kita juga punya Taj Mahal, di tokoh Ramayana. Tapi dibandingkan India, kita lebih bangga. Sebab apa? Kalau di India cuma ada Taj Mahal, di kita ada cuma Taj Mahal, tapi bensin mahal, gas mahal, orang mahal, semua mahal. Cinta kasih itu lawan dari rasa takut, membuat kita jadi berani. Berani karena yakin pada kebenaran yang kita tanamkan dalam sanubari kita. Hanya melakukan zikir dan salawat dengan berharap Bapak Camat, Bapak Wali Kota menghentikan eksekusi, karena kami memohon pertolongan untuk ditahan, jangan dulu digusur sampai dengan anak kami selesai ujian, karena mau dekat ujian kan itu. Mereka selalu ikutin aturan dengan mengarahkan 4.300 aparat, 2.500 Satpol PP, 1.500 polisi dan 300 TNI. Alat berat seperti beko ada 11, 8 darat, 3 amfibi. Kami sudah seperti teroris. Kami sudah seperti musuh negara. Pindah ke rumah susun yang sepertinya enak ditinggali, ada fasilitas ini dan itu, tetapi sebenarnya bukan itu persoalannya. Persoalan utamanya adalah bahwa kampung akuarium dan kampung-kampung lain seperti Luar Batang, Bukit Duri, Bidara Cina, Rawajati, semua yang digusur tanpa perasaan oleh pemerintah Jakarta ini, itu dihuni oleh manusia yang punya perasaan. Sebagai rasa empati, kita bisa bayangkan gimana kalau rumah yang kita tinggali, mungkin kita lahir di situ, kecil besar di situ, kemudian hilang tak berbekas lagi. Edukasi kepada anak-anak kecil tentang pentingnya pendidikan, kemudian ayo kita sama-sama membangun mimpi dari kecil supaya
setidak-tidaknya mereka terinspirasi. Oh, kayaknya saya pengen deh kayak kakak yang itu di masa depan nanti saya bisa menggapai cita-cita segala macam kayak gitu. Karena banyak dari mereka juga yang ternyata kalau dilihat ya gak pengen sampai sekolah tinggi-tinggi kayak gitu ya, pengennya nanti kerja segala macam gitu kan. Artinya ini juga yang bisa kita lakukan sebagai pemuda. Yuk coba misalkan kita bisa berikan edukasi gitu kepada masyarakat yang mungkin tinggal di Jakarta yang mungkin tidak terjamah oleh pemerintah terkait ya ini pentingnya pendidikan, dan berharap di masa depan nanti anak-anak yang mungkin terlahir dari sana bisa menjadi pemimpin gitu kan ya, siapa tahu buat Indonesia ataupun buat Jakarta, sehingga mereka jadi lebih compassion gitu sama hal yang seperti ini gitu. Kan kalau pas pilkada itu para pasti ke pelosok ya kan untuk promosi dirinya, tapi kenapa pas setelah dia menjabat kenapa tidak ada ke pelosok lagi seperti itu? Proses penggusuran itu atau relokasi itu sebenarnya apakah itu ada diskusi terlebih dahulu seperti dari gubernurnya ke pihak DPR-nya seperti gimana? Kalau memang harus direlokasi, tapi setidaknya tempat yang tadinya direlokasi, yang poin pertama itu jangan sampai dijadikan jadi tempat bisnis. Anak kejadian itu memang depan mata anak-anak. Saya sempat anterin anak saya sekolah, tapi dipulangkan cepat dan dia pagi rumahnya masih ada, dia pulang sekolah rumahnya udah nggak ada.